Bayangkan, kota-kota yang dulunya tenang, kini berubah menjadi neraka. Serangan roket tanpa henti menghujani Israel. Inilah yang terjadi pada tahun 2025, ketika kota-kota besar Israel, seperti Tel Aviv dan Yerusalem, menjadi sasaran serangan yang mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Mari kita ungkap bersama. Assalamualaikum, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Berkisah Story, tempat di mana kita bahas berbagai peristiwa penting yang sedang terjadi di dunia. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sebelum kita lanjut, pastikan untuk tekan tombol like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa subscribe agar kalian selalu mendapatkan informasi terkini dari kami. Dan satu hal lagi, mari kita sama-sama menulis sholawat di kolom komentar untuk keselamatan kita semua. Selain itu, tuliskan dari mana kalian menonton video ini. Saya ingin tahu, siapa saja yang mengikuti video ini dari berbagai penjuru Indonesia. Konflik antara Gaza dan Israel telah berlangsung selama beberapa dekade, dengan akar masalah yang sangat dalam. Awal mula ketegangan ini tidak hanya bersumber dari masalah agama dan wilayah, tetapi juga berkaitan dengan sejarah panjang penjajahan, ketidaksetaraan sosial ekonomi, serta klaim terhadap tanah yang sudah berlangsung berabad-abad. Pada tahun 2025, ketegangan yang telah mengakar ini mencapai titik didih yang memicu terjadinya eskalasi besar-besaran. Berbagai insiden kecil yang terjadi sepanjang tahun sebelumnya, mulai dari bentrokan di perbatasan hingga serangan-serangan militer yang terbatas, membangun ketegangan yang siap meledak kapan saja. Perang Gaza 2025 dimulai dengan serangan-serangan roket yang diluncurkan oleh kelompok Hamas di Gaza ke wilayah Israel. Pada awalnya, serangan-serangan ini dianggap sebagai balasan dari serangan-serangan sebelumnya yang dilakukan oleh militer Israel. Namun, perbedaan kali ini adalah intensitas dan jumlah roket yang diluncurkan. Ribuan roket diluncurkan dalam hitungan jam, menyasar kota-kota besar Israel seperti Tel Aviv, Ashkelon, dan Yerusalem. Kota-kota yang sebelumnya dikenal sebagai pusat perekonomian dan kehidupan yang relatif aman, kini menjadi sasaran utama serangan. Dalam beberapa detik setelah sirene berbunyi, roket pertama sudah menghujani permukiman dan pusat bisnis. Tak hanya itu, serangan-serangan ini juga menyebabkan banyaknya korban jiwa di kedua belah pihak, baik yang terlibat langsung dalam pertempuran maupun warga sipil yang terjebak di dalamnya. Bagi warga Israel, perasaan aman yang biasanya mereka nikmati sehari-hari hancur seketika. Sebuah negara yang memiliki sistem pertahanan canggih seperti Iron Dome, yang dirancang untuk menghancurkan roket yang datang, ternyata tidak mampu menahan jumlah serangan yang begitu besar. Iron Dome hanya bisa menangkis sebagian kecil dari serangan tersebut, meninggalkan sebagian besar kota-kota besar di Israel rentan terhadap serangan langsung. Beberapa roket bahkan berhasil menembus sistem pertahanan dan menghantam gedung-gedung penting, merusak infrastruktur kritis, dan menelan banyak korban jiwa. Tidak ada satu kota pun yang merasa aman dari serangan roket ini. Sirene berbunyi terus-menerus, memberikan tanda bahwa warga harus segera mencari tempat perlindungan. Namun terkadang roket datang begitu cepat sehingga tidak ada cukup waktu untuk berlindung. Kejadian-kejadian sebelumnya, seperti serangan-serangan kecil yang terjadi secara sporadis, akhirnya terakumulasi menjadi suatu bentuk peperangan terbuka yang tidak bisa lagi dihindari. Israel, sebagai negara dengan kekuatan militer yang sangat besar, membalas dengan serangan udara yang menghancurkan banyak fasilitas di Gaza. Tentara Israel melancarkan serangan militer besar-besaran, dengan tujuan menghancurkan infrastruktur Hamas dan kelompok-kelompok militan lainnya. Namun, serangan ini juga menyebabkan banyaknya korban jiwa di pihak warga sipil di Gaza. Sama seperti Israel yang merasa terancam oleh serangan roket, warga Gaza pun terperangkap dalam kondisi yang sangat sulit, di mana mereka tidak hanya menghadapi serangan udara Israel, tetapi juga kehidupan yang penuh dengan penderitaan akibat pengepungan dan kelangkaan barang kebutuhan dasar. Tidak hanya serangan fisik, pertempuran ini juga menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi kedua belah pihak. Warga Israel yang terpaksa hidup dalam ketakutan terus-menerus merasa cemas dengan keselamatan mereka. Begitu pula dengan warga Gaza yang hidup di tengah keterbatasan dan terus-menerus merasa terjepit oleh serangan dari luar dan kehidupan yang semakin sulit akibat blokade yang diterapkan oleh Israel. Banyak di antara mereka yang merasakan kecemasan yang mendalam, merasa terjebak dalam lingkaran kekerasan yang sepertinya tak berujung. Beberapa orang di Gaza bahkan tidak tahu apakah mereka masih bisa bertahan hidup hari berikutnya,
karena serangan udara yang datang tanpa peringatan bisa menghancurkan rumah mereka dalam sekejap. Penyebab utama dari eskalasi ini tidak hanya terletak pada serangan roket dan balasan militer semata, tetapi juga pada ketidakadilan sosial dan ekonomi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Gaza, yang dihuni oleh sekitar 2 juta orang, merupakan salah satu daerah yang paling padat penduduknya di dunia. Ekonomi Gaza sangat bergantung pada bantuan internasional dan ekspor barang yang sangat terbatas, yang semakin diperburuk oleh blokade yang diterapkan oleh Israel sejak tahun 2007. Blokade ini membatasi akses terhadap barang-barang penting seperti bahan bakar, obat-obatan, dan makanan, serta membuat hampir semua sektor perekonomian terhenti. Hal ini menciptakan ketegangan yang semakin mendalam antara Gaza dan Israel, di mana warga Gaza merasa tidak ada jalan keluar dari kemiskinan dan keterpurukan yang mereka alami. Di sisi lain, Israel menghadapi masalah keamanan yang semakin meningkat. Ketegangan yang semakin memuncak ini dipicu oleh serangkaian serangan teror yang terjadi di wilayah Israel, yang dilakukan oleh kelompok militan dari Gaza dan beberapa wilayah lainnya. Serangan-serangan ini mengancam keselamatan warga Israel dan memberikan alasan yang kuat bagi pemerintah Israel untuk meningkatkan operasi militer mereka. Namun, kebijakan militer yang diterapkan seringkali melibatkan pemboman wilayah sipil, yang pada gilirannya menambah penderitaan warga Gaza yang sudah terjepit oleh situasi yang sangat sulit. Dalam konteks ini, kedua belah pihak merasakan kesulitan yang sama, meskipun dengan cara yang berbeda. Ketegangan ini juga dipicu oleh perbedaan pandangan yang mendalam tentang hak-hak tanah dan klaim wilayah. Sejak pembentukan negara Israel pada tahun 1948, ketegangan antara Palestina dan Israel tidak pernah benar-benar berakhir. Perang Arab-Israel yang terjadi pada 1948, diikuti oleh perang-perang berikutnya, menciptakan luka sejarah yang sulit disembuhkan. Palestina, yang menginginkan kemerdekaan dan pengakuan atas hak-hak mereka, merasa bahwa tanah mereka telah diambil oleh Israel. Di sisi lain, Israel berusaha mempertahankan eksistensinya sebagai negara Yahudi yang merdeka, dengan mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan sejarah dan kepercayaan mereka. Setelah bertahun-tahun ketegangan, serangan roket di 2025 ini menjadi simbol dari perjuangan panjang yang tidak kunjung selesai. Ketegangan ini bukan hanya tentang siapa yang benar atau salah, tetapi tentang dua kelompok yang merasa bahwa hak mereka telah dilanggar. Bagaimana menyelesaikan konflik yang begitu dalam dan rumit ini? Tidak ada jawaban mudah. Namun kenyataannya, perang ini mengorbankan ribuan nyawa dan menciptakan penderitaan yang sangat besar di kedua belah pihak. Sementara itu, dunia internasional menyaksikan dengan cemas, berusaha mencari solusi yang mungkin, tetapi tanpa keberhasilan yang signifikan. Dalam keadaan yang semakin memburuk ini, penting bagi kita untuk memahami bahwa ini bukan hanya masalah politik atau militer semata. Konflik ini adalah kisah tentang kehidupan manusia yang terperangkap dalam kekerasan, ketakutan, dan kehilangan. Setiap roket yang jatuh, setiap ledakan yang mengguncang kota-kota besar, adalah cerita dari mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan yang lebih baik. Ini adalah konflik yang sangat kompleks dan sulit untuk diakhiri. Tetapi dalam setiap peperangan, selalu ada harapan untuk kedamaian, meskipun itu mungkin tampak jauh dari jangkauan. Pada tahun 2025, serangan roket yang diluncurkan oleh kelompok Hamas dan berbagai kelompok militan lainnya di Gaza semakin intensif. Dalam hitungan hari, ribuan roket menghujani berbagai kota besar di Israel, termasuk Tel Aviv, Ashkelon, dan Yerusalem. Serangan ini bukanlah serangan sporadis seperti sebelumnya, melainkan sebuah serangan besar-besaran yang menargetkan infrastruktur utama di kota-kota tersebut, serta mengancam kehidupan sehari-hari penduduk Israel. Serangan roket ini mengubah wajah kehidupan di kota-kota besar Israel secara drastis, dan dampaknya sangat terasa di berbagai lapisan masyarakat. Serangan roket ini bukan hanya menghancurkan bangunan-bangunan fisik, tetapi juga merusak infrastruktur vital yang menopang kehidupan sehari-hari warga Israel. Kota Tel Aviv, yang dikenal sebagai pusat ekonomi dan budaya Israel, menjadi salah satu sasaran utama. Pusat-pusat bisnis, perkantoran, dan bahkan kawasan pemukiman yang padat penduduknya hancur dalam sekejap. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, yang biasa dipandang sebagai simbol kekuatan ekonomi Israel, kini runtuh menjadi puing-puing. Sebagian besar infrastruktur penting, seperti jalan raya, jembatan, dan jaringan komunikasi juga terancam hancur akibat serangan ini. Kehancuran ini tidak hanya mengganggu kehidupan sosial,
tetapi juga memperburuk kondisi perekonomian Israel yang telah mulai merosot akibat ketegangan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Banyak pabrik dan pusat perbelanjaan yang terpaksa tutup, sementara sektor-sektor penting seperti perbankan, perdagangan, dan transportasi terhenti. Dampak ekonomi ini sangat besar, bahkan mempengaruhi tingkat pengangguran yang meningkat secara signifikan, karena banyak orang yang kehilangan pekerjaan mereka akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan roket. Israel, yang dikenal memiliki sistem pertahanan roket yang sangat canggih, seperti Iron Dome, ternyata menghadapi kesulitan besar dalam menghadapi serangan yang begitu masif. Iron Dome dirancang untuk memblokir roket-roket yang datang dari Gaza, namun sistem ini memiliki batas kapasitas. Ketika serangan roket datang dalam jumlah yang sangat banyak dan dalam waktu yang bersamaan, Iron Dome tidak dapat lagi mengatasi semuanya. Hanya sebagian kecil dari roket yang berhasil dihancurkan sebelum mencapai sasaran, sementara yang lainnya berhasil menembus sistem pertahanan dan menghantam area yang sangat padat penduduk. Kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Ashkelon, yang memiliki penduduk yang sangat padat, menjadi sasaran utama serangan. Dalam beberapa hari pertama, Iron Dome hanya mampu mencegat sebagian kecil dari roket yang datang. Roket-roket yang berhasil ditembakkan itu pun menimbulkan ledakan besar yang menghancurkan rumah-rumah, gedung-gedung perkantoran, bahkan tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan dan pasar. Akibatnya, banyak warga Israel yang terjebak di reruntuhan, serta mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat ketakutan yang terus-menerus akan serangan roket. Selain itu, sistem pertahanan Israel juga menghadapi masalah lain terkait ketepatan sasaran. Beberapa roket yang meluncur dari Gaza tidak selalu menargetkan titik strategis, melainkan kawasan pemukiman yang padat penduduknya. Hal ini menambah beban mental bagi warga Israel yang merasa bahwa mereka bisa jadi korban serangan kapan saja. Oleh karena itu, meskipun memiliki sistem pertahanan yang kuat, serangan roket yang begitu intensif tetap menyebabkan dampak yang sangat besar. Salah satu dampak terbesar dari serangan roket ini adalah perubahan dramatis dalam kehidupan sehari-hari warga Israel. Sebelumnya, Tel Aviv dan kota-kota besar lainnya dikenal sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal, bekerja, dan berlibur. Namun, dengan serangan roket yang datang setiap hari, keadaan berubah menjadi sangat mencekam. Sirene peringatan yang berbunyi setiap kali ada potensi serangan roket menambah ketegangan di kalangan penduduk. Banyak warga yang sebelumnya tidak pernah merasakan ketakutan seperti ini, kini terpaksa bersembunyi di ruang perlindungan setiap kali sirene berbunyi. Ketika sirene berbunyi, penduduk Israel hanya memiliki waktu beberapa detik hingga roket menghujani kota mereka. Di kota-kota besar seperti Tel Aviv, yang memiliki banyak gedung pencakar langit dan kawasan komersial yang sibuk, banyak orang yang berlari menuju tempat perlindungan terdekat, mencoba menyelamatkan diri dari ledakan yang datang begitu cepat. Banyak pusat perbelanjaan dan restoran yang terpaksa tutup, sementara sebagian besar warga memilih untuk tinggal di rumah mereka, menghindari risiko serangan lebih lanjut. Keadaan yang sangat tidak pasti ini membuat penduduk Israel hidup dalam ketegangan yang terus-menerus, tidak pernah tahu kapan serangan berikutnya akan datang. Bagi anak-anak, situasi ini jauh lebih parah. Mereka terpaksa tumbuh dalam ketakutan, tidak tahu kapan serangan akan menghancurkan rumah mereka atau merusak sekolah tempat mereka belajar. Banyak sekolah di daerah yang terkena dampak terpaksa ditutup, sementara kegiatan belajar mengajar beralih ke metode daring atau bahkan dihentikan sementara. Para orang tua merasa cemas dengan keselamatan anak-anak mereka, yang terus-menerus hidup dalam ketakutan dan trauma akibat serangan roket yang datang begitu tiba-tiba. Salah satu dampak yang paling berat dari serangan ini adalah trauma psikologis yang dialami oleh warga Israel, baik orang dewasa maupun anak-anak. Ketakutan yang terus-menerus dan ketidakpastian yang menyertai serangan roket menyebabkan tingkat stres yang sangat tinggi di kalangan penduduk. Banyak orang yang mengalami gangguan tidur, kecemasan, dan depresi akibat serangan roket yang datang tanpa henti. Beberapa laporan menunjukkan bahwa jumlah orang yang membutuhkan perawatan psikologis meningkat drastis sejak perang dimulai. Beberapa rumah sakit di Israel bahkan mulai kewalahan dengan jumlah pasien yang datang, terutama mereka yang mengalami gangguan stres pasca trauma, PTSD, setelah terjebak dalam serangan. Trauma ini tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak yang terpaksa tumbuh dalam kondisi yang sangat menegangkan. Banyak anak-anak yang mengalami ketakutan yang mendalam setiap kali mereka mendengar suara sirene atau ledakan.
Beberapa dari mereka bahkan menjadi sangat sensitif terhadap suara keras atau kejadian yang mengingatkan mereka pada situasi perang. Gangguan psikologis ini bisa berlangsung lama setelah serangan berakhir dan bisa mempengaruhi generasi yang lebih muda selama bertahun-tahun. Meskipun Israel dikenal sebagai negara maju dengan sistem kesehatan dan infrastruktur yang sangat baik, serangan besar-besaran seperti ini menciptakan bencana kemanusiaan di dalamnya. Selain kerusakan fisik yang ditimbulkan oleh roket, serangan ini juga menyebabkan banyaknya korban jiwa dan orang yang terluka. Rumah-rumah yang hancur menyebabkan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara fasilitas medis yang sibuk dengan merawat korban perang juga kewalahan menangani jumlah pasien yang terus meningkat. Rumah sakit dan pusat kesehatan terpaksa bekerja di bawah tekanan yang luar biasa, dengan terbatasnya peralatan dan obat-obatan. Akibatnya, banyak orang yang terluka tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Di tengah kekacauan ini, banyak warga yang merasa kehilangan harapan. Mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai dalam serangan roket atau yang terperangkap di bawah reruntuhan, merasakan kesulitan yang tak terbayangkan. Keadaan ini semakin diperburuk dengan ketegangan yang terus berkembang di sekitar mereka, di mana tidak ada jaminan kapan serangan akan berakhir atau kapan perdamaian bisa tercapai. Dampak serangan roket terhadap kota-kota Israel pada tahun 2025 bukan hanya merusak fisik, tetapi juga menciptakan bencana psikologis yang mendalam bagi penduduk yang terjebak dalam peperangan. Kehidupan yang sebelumnya aman dan nyaman, kini berubah menjadi ketakutan dan kecemasan yang tak terhindarkan. Infrastruktur yang hancur, ekonomi yang merosot, dan trauma yang ditinggalkan oleh serangan roket ini akan memiliki dampak jangka panjang bagi Israel. Situasi ini juga memperlihatkan betapa sulitnya untuk menghindari kerugian manusiawi dalam perang, dan menunjukkan bahwa setiap serangan yang terjadi, baik di pihak Israel maupun Palestina, selalu meninggalkan luka yang mendalam, bukan hanya pada fisik, tetapi juga pada hati dan pikiran setiap individu yang terlibat. Pada tahun 2025, konflik antara Gaza dan Israel tidak hanya mempengaruhi wilayah yang terlibat, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Ketegangan yang meningkat dan serangan besar-besaran yang terjadi mempengaruhi banyak negara dan memicu beragam reaksi, baik dari pemerintah maupun masyarakat internasional. Reaksi dunia ini terbagi antara mereka yang mendukung salah satu pihak dalam konflik ini dan mereka yang menyerukan gencatan senjata serta solusi damai. Namun, di tengah semua itu, yang paling terpengaruh adalah warga sipil, baik di Gaza maupun di Israel, yang terperangkap dalam konflik yang semakin memanas dan memperburuk penderitaan mereka. Sejak awal Perang Gaza 2025, negara-negara besar di dunia mulai memberikan reaksi mereka terhadap kekerasan yang terjadi di kawasan tersebut. Beberapa negara, terutama negara-negara Barat, memberikan dukungan penuh kepada Israel, dengan alasan bahwa Israel berhak untuk membela diri dari serangan roket yang terus-menerus diluncurkan oleh kelompok-kelompok militan di Gaza. Amerika Serikat, sebagai salah satu sekutu terdekat Israel, memberikan dukungan militer dan diplomatik yang signifikan. Pemerintah AS menyatakan bahwa hak Israel untuk mempertahankan diri adalah hal yang sah, dan mereka mengutuk serangan roket yang dilakukan oleh Hamas sebagai tindakan terorisme. Di sisi lain, banyak negara-negara di dunia Arab dan Muslim mengutuk keras serangan Israel terhadap Gaza. Negara-negara seperti Turki, Iran, dan sejumlah negara Arab lainnya mengeluarkan pernyataan yang mengecam kekerasan yang dilakukan oleh militer Israel, yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan agresi terhadap warga sipil. Protes-protes besar terjadi di berbagai negara di Timur Tengah, dengan demonstrasi yang menyerukan penghentian serangan Israel dan mendukung perjuangan Palestina. Negara-negara ini juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada Gaza, meskipun mereka tidak dapat menghentikan serangan militer Israel. Sementara itu, negara-negara Eropa memiliki posisi yang lebih hati-hati. Meskipun mereka tidak secara eksplisit mendukung satu pihak, banyak negara Eropa yang menyerukan agar kedua belah pihak segera melakukan gencatan senjata. Uni Eropa, misalnya, mengeluarkan seruan untuk menghentikan pertempuran dan memulai dialog politik antara Israel dan Palestina. Namun, upaya diplomatik ini seringkali menemui jalan buntu, karena kedua belah pihak memiliki klaim yang sangat kuat dan tidak mau mengalah. Dalam banyak kasus, upaya internasional untuk menyelesaikan konflik ini melalui diplomasi gagal untuk menghasilkan hasil yang konkret. Beberapa organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, juga mengutuk kekerasan yang terjadi dan menyerukan untuk segera menghentikan pertumpahan darah. Namun, meskipun ada banyak seruan untuk perdamaian, konflik ini terus berlanjut,
dengan sedikit kemajuan menuju gencatan senjata atau resolusi damai. Bahkan PBB sendiri mengalami kesulitan dalam menjalankan misi kemanusiaannya di kawasan tersebut, dengan pembatasan dari kedua belah pihak yang membatasi akses bantuan kepada warga sipil yang terjebak di Gaza dan Israel. Selain reaksi diplomatik dan militer, perang kata-kata juga berlangsung di dunia maya. Media sosial menjadi tempat di mana berbagai pihak memanfaatkan platform untuk menyuarakan pendapat mereka, baik untuk mendukung salah satu pihak atau mengutuk pihak lainnya. Dari Twitter hingga Facebook, dari YouTube hingga Instagram, berbagai narasi tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam konflik ini beredar luas di internet. Kampanye di media sosial seringkali dipenuhi dengan gambar-gambar yang mengerikan tentang korban dari kedua belah pihak, yang menambah ketegangan dan memperburuk situasi. Namun, di balik narasi yang disebarkan melalui media sosial, ada juga banyak informasi yang tidak terverifikasi atau bahkan salah. Propaganda menjadi alat penting dalam perang ini, dengan masing-masing pihak berusaha untuk memenangkan opini publik internasional. Di satu sisi, banyak video yang menggambarkan penderitaan warga Gaza akibat serangan udara Israel, sementara di sisi lain, ada juga video yang menunjukkan serangan roket Hamas yang menghantam kota-kota Israel. Ini menciptakan distorsi informasi yang sangat besar dan membuat banyak orang kesulitan untuk memahami gambaran yang lebih jelas dari apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sebagai contoh, ketika gambar-gambar korban dari Gaza beredar di media sosial, seringkali disertai dengan klaim-klaim yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Sementara itu, pihak Israel juga tidak tinggal diam. Mereka menggunakan media sosial untuk menanggapi kritik internasional dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki hak untuk membela diri dari ancaman roket yang datang tanpa henti. Media sosial, dalam hal ini, bukan hanya menjadi tempat untuk berbagi berita, tetapi juga menjadi medan pertempuran ideologis yang sangat penting dalam membentuk opini publik. Sementara itu, di Gaza, warga sipil adalah yang paling merasakan dampak dari perang ini. Gaza adalah wilayah yang sudah terhimpit oleh berbagai masalah sejak bertahun-tahun lalu. Mulai dari blokade yang diterapkan oleh Israel, hingga keterbatasan sumber daya yang membuat kehidupan di sana sangat sulit. Dengan serangan militer Israel yang semakin intensif, kondisi di Gaza semakin buruk. Ribuan rumah hancur, sementara fasilitas kesehatan dan pendidikan juga tidak luput dari serangan. Banyak rumah sakit yang mengalami kesulitan untuk merawat korban yang terus berdatangan akibat serangan udara, dan di beberapa kasus, rumah sakit itu sendiri menjadi sasaran serangan. Keterbatasan bantuan kemanusiaan juga menjadi masalah besar. Meskipun ada upaya untuk mengirimkan bantuan ke Gaza, jalan-jalan yang hancur dan blokade yang ketat membuat distribusi bantuan menjadi sangat sulit. Warga Gaza terperangkap dalam kondisi yang mengerikan, tanpa akses yang memadai ke air bersih, makanan, obat-obatan, dan tempat perlindungan yang aman. Mereka yang berada di daerah-daerah yang terkena dampak serangan merasa terisolasi, tidak tahu kemana harus pergi atau siapa yang bisa mereka percayai. Banyak yang tinggal di tempat perlindungan sementara, yang seringkali tidak aman dari serangan udara, dan hidup dalam kondisi yang sangat padat. Di sisi Israel, meskipun negara ini memiliki pertahanan militer yang lebih canggih, dampak dari serangan roket tetap terasa sangat besar, terutama pada kehidupan warga sipil. Kota-kota seperti Tel Aviv dan Yerusalem, yang dulunya dikenal aman dan modern, kini dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Setiap kali sirene berbunyi, warga Israel tahu bahwa mereka hanya memiliki waktu beberapa detik untuk mencari tempat perlindungan sebelum roket meluncur. Kehidupan sehari-hari yang sebelumnya dipenuhi dengan aktivitas normal kini, berubah menjadi sebuah rutinitas yang penuh kecemasan. Banyak yang merasa tidak aman di rumah mereka, bahkan saat sedang tidur, karena ancaman serangan yang datang tanpa peringatan. Selain itu, banyak warga Israel yang mengalami trauma psikologis akibat serangan ini. Ketakutan akan serangan roket yang bisa datang kapan saja menambah kecemasan yang sudah ada, dan beberapa orang mulai mengalami gangguan stres pasca trauma, PTSD, setelah berhari-hari hidup dalam kondisi penuh ketegangan. Anak-anak, yang seharusnya menikmati masa kecil mereka, juga merasakan dampak yang sangat besar. Banyak anak yang merasa cemas dan tertekan setiap kali mereka mendengar suara sirene atau ledakan. Beberapa di antara mereka bahkan merasa takut untuk keluar rumah atau pergi ke sekolah. Di tengah semua ini, upaya internasional untuk menciptakan solusi damai tampaknya semakin sulit. Meskipun banyak negara dan organisasi internasional menyerukan gencatan senjata dan dialog damai,
Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini tetap kaku dalam posisi mereka. Israel bersikeras bahwa mereka memiliki hak untuk membela diri dari serangan roket yang dilakukan oleh Hamas, sementara Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya menuntut penghentian agresi Israel dan pengakuan terhadap hak-hak mereka atas tanah Palestina. Situasi ini memperburuk penderitaan warga sipil yang menjadi korban utama dalam perang ini. Dalam keadaan seperti ini, dunia internasional merasa terhambat untuk dapat berbuat lebih banyak. Upaya diplomatik seringkali terhenti di tengah jalan karena sulitnya mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, warga sipil, baik di Gaza maupun di Israel, tetap merasakan penderitaan yang semakin dalam, tanpa ada kepastian kapan semua ini akan berakhir. Konflik Gaza-Israel tahun 2025 bukan hanya sebuah pertempuran antara dua pihak, tetapi juga menciptakan krisis kemanusiaan yang meluas, yang mempengaruhi kehidupan ribuan warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Reaksi dunia internasional yang terpecah-pecah dan upaya gencatan senjata yang sering gagal menambah ketegangan. Namun, di tengah semua ini, yang paling menderita adalah mereka yang tidak memiliki pilihan selain hidup di tengah peperangan, warga sipil di Gaza dan Israel. Perang Gaza 2025 ini masih berlangsung, dan tidak ada yang tahu kapan akan berakhir. Semua orang berharap agar kedamaian segera tercapai, meskipun perjalanan menuju itu tampaknya sangat jauh. Semoga kita semua diberi keselamatan, dan konflik ini segera berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa memberi kalian gambaran lebih jelas tentang situasi yang sedang terjadi di Israel. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update lainnya. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat kalian tentang konflik ini, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Juga, klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.